Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa sekali ya. Hari ini ibadah sekolah minggu ditemani oleh Bang Arga. Pasti masih ingat kan? Dan di sini ada Bang Rublen. Halo. Ada Bang Yitra. Halo. Ada Kak Elisha. Ada Kak Hillary. Luar biasa ya. Ibadah hari Minggu 7 Februari 2021. Kita siapkan dengan hati dan pikiran kita akan ibadah. Tetapi sebelum kita memulai ibadah kita, Abang mau sapa dulu adik-adik yang di rumah. Shalom adik-adik. Shalom kakak, shalom abang, shalom papa, shalom mama, shalom adik. Wah, dan tidak lupa kita mengucapkan shalom kepada Tuhan Yesus. Luar biasa adik-adik. Dan Abang Arga mau tanya kabarnya ini. Apa kabar adik-adik? Baik-baik, puji Tuhan. Yes, yes, yes. Wah, semangatnya luar biasa banget adik-adik abang yang di sini. Wah, kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kakak Hillary. Ya Tuhan, kami mau beribadah, berikanlah kami kesehatan dan selalu berkati orang kami supaya dapat rezeki yang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Luar biasa sekali loh adik-adik. Nah, Bang Arga mau melihat adik-adik juga sama kayak kakak Hillary-nya berdoa di rumah. Berani menjadi anak Tuhan, jadi teladan kepada semua orang, bisa berdoa sendiri ya. Oke, kalau begitu kita akan memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri adik-adik Tuhan, kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi kita naikkan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini mari kita
Tuhan. Anak Tuhan pasti disayang Tuhan kan? Sayang, sayang, disayang. Aku di sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Siapa? Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Karena glory, glory, haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Siapa anak raja? Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lebih kuat lagi. Aku anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik semua luar biasa, puji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran, Alkitabnya di depan. Kita akan buka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu buah lagu, Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah kami yang senantiasa memelihara hidup kami, bahkan dalam masa pandemi ini, Tuhan masih tetap memberi kami sukacita. Dan sukacita kami yang paling besar saat ini, karena Yesus memberi firman-Mu bagi kami. Kuduskan kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Udah dibuka semua? Saya akan membaca bagi kita ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tumpangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, itu firman Tuhan bagi kita. Bisa disimak tadi firman Tuhan? Wah, ada yang bisa mengikutinya ya. Jadi tadi ada orang Samaria yang baik hati. Tahu nggak hubungan orang Samaria dengan orang Yahudi? Nah, kalau ada yang nggak tahu, memang orang Samaria dan orang Yahudi nggak berkawan, orang itu musuhan. Nah, orang Yahudi berpikir mereka adalah umat Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dapat mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, sekali lagi ahli Taurat itu berkata bahwa dia tahu kan apa hukum yang terutama. Dia jawab dengan benar. Rupanya apa yang diketahui oleh ahli Taurat itu ternyata hanya sekedar tahu. Itu yang salah ya anak-anak kami ya. Kalau kita tahu firman Tuhan, bagus. Tapi kalau hanya tahu, tidak dikerjakan, itu tidak bagus. Orang Samaria di sini melakukan apa yang diinginkan Tuhan, yaitu menolong sesama. Nah, coba anak-anak kami tahu firman Tuhan untuk mengasihi, semua menjawab tahu. Tapi di sekolah berantem. Betul enggak itu? Enggak betul. Tahu enggak cara mengasihi orang? Tahu. Tapi dia cakap kotor sama kawannya. Bisa enggak kayak gitu? Enggak bisa kan? Salah. Makanya ada 3 tadi yang melewati orang yang dirampok tadi. 1, siapa tadi? Imam. Tahu enggak imam? Yang melayani di gereja, itu imam. Udah tergeletak, dilewati. Betul enggak? Seperti itu. Enggak betul. Yang kedua siapa lewat? Orang Lewi. Orang Lewi itu siapa? Orang Lewi yang khusus tugasnya untuk melayani di gereja. Tapi dilewatinya. Betul enggak seperti itu? Ya enggak lah. Tapi yang ketiga tadi orang Samaria. Dia bukan hanya melihat, dia tolong, dibawa lagi ke rumah sakit, terus ditinggalkan uangnya supaya beli obat. Dan dibilangnya tadi ke pihak rumah sakit, nanti kalau kurang uangnya, aku akan bayar lagi ya.
Hebat sekali. Itulah kebaikan yang diinginkan oleh Tuhan. Nah sekarang anak-anak kami siap mengetahui firman Tuhan? Siap? Wah hebat. Dan seterusnya bukan hanya tahu. Siap melakukan firman Tuhan? Siap. Bagus sekali. Nah itulah firman Tuhan bagi kita. Kita mengetahuinya dan melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberi firman-Mu bagi kami, supaya kami anak-anak-Mu tidak hanya mengetahui firman Tuhan, tetapi melakukannya juga. Biarlah kami seperti orang Samaria itu. Engkau memberi kemurahan kepadanya, dan dia juga melakukan kemurahan itu kepada sesamanya. Ajarilah kami juga, supaya kami anak-anak-Mu sanggup untuk menolong siapapun, sanggup untuk berkawan kepada siapapun, karena itulah kehendak-Mu. Berkati kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, anak kami, ayat hafalan Matius 5 ayat 7. Diingat ya, Matius 5 ayat 7. Minggu depan ditanya loh ayat hafalannya. Nah sekarang kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan segera untuk memberi persembahan kita. Nah kita bernyanyi. Firman Tuhan Imamat 27 ayat 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Udah semua anak-anak kami? Udah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Sungguh Tuhan sangat bermurah hati, sehingga orang tua kami Engkau berikan rezeki. Engkau limpahkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami tercukupkan karena kasih-Mu saja. Dari pemberian-Mu, saat ini kami menyerahkan persembahan untuk Tuhan. Terimalah ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.